Halo Bray, balik lagi bareng gue. Video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue yang 2 minggu lalu sekitar tanggal 28 November ya, bulan lalu. Itu handphone gue yang Xperia One yang pernah gue bahas sebelumnya. Handphone ini sempat kebegal email sama Kemenperin. Gimana ceritanya? Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya kita bumper dulu ya. Nah, di video kali ini gue bukan cuma mau sharing tentang pengalaman gue aja yang kemarin sempat keblokir email di HP Xperia One ini, tapi gue juga mau berbagi atau sharing tentang resiko apa aja sih yang akan kalian dapetin ketika kalian beli handphone X Inter yang nggak masuk resmi ke Indonesia. Nah, yang pertama gue bahas ini tentang cerita gue yang 2 minggu lalu sempat keblokir email ya di handphone Xperia One gue ini yang gue pegang nih, yang sempat gue review 1 bulan lalu ya handphonenya. Nah, di tanggal 28 malam ya, tepatnya jam setengah 11-an ya, itu tiba-tiba handphone ini itu nggak ada sinyal tuh. Jadi ada tulisan tidak ada layanan, terus di bawahnya itu jaringan yang dipilih 51089 tidak tersedia. Nah, awalnya gue positif tuh kan, awalnya gue kira emang gangguan aja operatornya ya. Gue pakai operator Tri kebetulan di handphone ini. Akhirnya gue coba ganti pakai HP gue yang satunya gitu kan. Karena HP gue yang satunya itu pakai Telkomsel. Gue masukin kartu gue yang Telkomsel ke handphone ini. Dan ternyata tetap aja tetap nggak ada layanan. Ini nggak ada sama sekali SMS apapun ya teman-teman. Gue ganti lagi, gue masih positif tuh. Mungkin karena gangguan lah ya, intinya masih positif lah gitu ya. Akhirnya gue ganti lagi pakai kartu IM3 gitu kan di HP yang satunya. Gue masukin lagi, tetap masih bukan gangguan, tetap masih nggak ada layanan. Dan akhirnya gue inisiatif lah kan, ketika itu langsung malam-malam itu gue chat ya ke toko tempat gue beli. Itu jam 22.33 ya, ini ada keterangannya. Baru kebegal tadi kata gue kan, baru tadi kebegalnya emailnya, intinya kayak gitu ya. Nah, si tokonya ternyata baru balas besoknya tanggal 29 November jam 11 siang ya gitu. HP apa kakak, katanya nanyaan dia. Nah, kebetulan gue itu nggak buka Tokopedia selama 3 hari ya, sampai 2 hari, sampai tanggal 2 Desember 2021 ya, awal bulan inilah, 2 Desember yang kemarin ya, jam 13.31 ya, jam 1 siang tepatnya. Gue dapat SMS lagi dari Tri, kalau ini dari Tri email ya, keterangannya ada. Perangkat kamu belum berhasil tervalidasi dikarenakan saat ini sistem pengendalian email dalam peningkatan kualitas. Secara ajaib, tiba-tiba yang tadinya keblokir, nggak ada jaringan sama sekali untuk kartu seluler, tiba-tiba ada lagi sinyalnya gitu. Pas detik itu juga, pas 13.31 itu langsung muncul tuh sinyal. Ada berapa? Ada 4 bar ya, nanti gue cantumin di sini ya. Langsung tiba-tiba ada, dan akhirnya nggak jadi untuk garansi email ke tokonya. Dan yang gue garis bawain di sini, yang gue sorot di sini adalah toko yang mau tanggung jawab untuk garansi emailnya. Karena gini, ada beberapa toko gitu yang kalian ketika beli HP X Inter, ada beberapa toko yang kalau misalnya kita garansiin emailnya, dia tuh tiba-tiba ngilang gitu, nggak ada kabar, di chat nggak dibalas, bahkan nggak direspon sama sekali lah gitu, nggak di read segala macem. Nah, itu toko-toko yang nakal tuh seperti itu gitu. Jadi dia nggak tanggung jawab sama barangnya, walaupun dia bilang garansi seumur hidup kok, atau garansi setahun gitu kan, dia nggak tanggung jawab. Ada juga toko yang kayak gitu, dan kebetulan gue beli toko ini ya oke lah gitu, ada tanggung jawab moral yang dia punya gitu, karena ada niatan positif untuk ngembaliin kondisi HP-nya ke normal lagi gitu teman-teman. Ya walaupun balik kondisi ke normalnya juga bukan karena counternya ya, tapi karena memang sistem gitu kan, gangguan sistem. Jadi kayak di prank sama Kemenperin ya, di tanggal 28 HP ini nggak bisa pakai kartu seluler tiba-tiba, terus 3 hari ke depan tanggal 2 Desember itu tiba-tiba aktif lagi karena dapat SMS yang tadi ya. Gue nggak tahu apakah kartu lain juga dapat SMS itu juga, tapi kalau misalkan kalian yang dapat bisa sharing ya di kolom komentar. Apa senasib juga sama gue apa enggak gitu kan. Karena ini ajaib banget gitu kan.
tadinya kalaupun ini nggak aktif gitu kan, kartu selulernya nggak aktif, gue mau daftarin emailnya langsung ke Kemenperin kan, mau bayar pajak kalau bisa kan gitu langsung. Tapi kalau emang nggak bisa ya mungkin bakal unlock email mungkin ya gitu. Nah itu pengalaman gue tentang pemblokiran email ya gitu teman-teman. Yang kedua ini ada beberapa temen ya, pun ada beberapa subscriber yang nanya di komentar, dampaknya ke HP apa sih kalau misalkan keblokir email? Apakah HP-nya juga ikut rusak atau enggak? Dampaknya nggak ada dampak lain selain kartu selulernya ini nggak aktif. Jadi kalian masih tetap bisa WhatsAppan, masih tetap bisa main game, kamera normal, update software bahkan normal gitu kan. Jadi nggak ada masalah lain selain kartu selulernya nggak aktif, itu aja. Nah kondisi WiFi only ini sebenarnya mirip-mirip sama kondisi iPhone yang udah di bypass. Kondisinya mirip ya, nggak sama tapi mirip. Bedanya kalau iPhone bypass itu kan bener-bener WiFi only, terus dia tuh sisi negatif lain yang iPhone bypass itu nggak bisa update software. Pun dari sisi keamanan untuk iPhone bypass itu bisa dibilang agak rentan ya, karena dia nggak punya keamanan dari iCloud gitu kan untuk storage-nya gitu kan. Sementara kalau HP yang diblokir entah itu Xperia, Pixel ataupun yang lain, itu Gmail masih normal, masih jalan di sini gitu. Jadi cuma sekedar penutupan aja, penguncian sinyal selulernya doang gitu. Tahu kan iPhone bypass? Nah iPhone bypass itu iPhone yang ada ketika kalian lupa password atau bahkan nggak tahu password iCloud-nya, terus kalian akalin si iPhone-nya itu untuk bisa masuk ke sistem. Dengan cara apa? Dengan cara nge-bypass atau nge-unlock si iCloud-nya gitu. Kayak gitulah singkatnya gitu kan. Itu iPhone bypass ya. Jadi beda sama handphone yang keblokir. Cuma mirip dari sistem WiFi only-nya aja. Itu aja ya teman-teman. Terus yang ketiga, tentang resiko beli HP X-Inter. Resikonya cukup banyak, cuma mungkin gua kerucutkan jadi 3 aja ya teman-teman. Yang pertama ya tadi ya, bisa jadi nanti emailnya tiba-tiba keblokir ya. Misal kita lagi di luar lah gitu ya, di luar kita nggak bawa HP cadangan, lagi butuh Google Maps, tiba-tiba sinyal hilang. Nah itu kan agak risih gitu kan ketika kayak gitu kan teman-teman. Nah itu ya, yang pertama keblokir email tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan gitu kan. Nah yang kedua itu spare part yang bisa dibilang agak jarang ya, apalagi nyari yang originalnya. Jadi ketika kalian beli HP X-Inter yang nggak masuk resmi Indonesia ya, kayak misalkan Xperia, Pixel, OnePlus, ya banyak lah gitu merek-merek lain yang nggak masuk Indonesia tapi dijual di luar negeri gitu kan. Ketika HP kalian rusak, itu kemungkinan kecil kalian bakal dapat spare part orinya di counter-counter biasa ya. Kemungkinan bakal adanya ya spare part KW ataupun ya OEM lah ya, OEM Indonesia gitu kan. Dan solusinya adalah ya kalian harus beli di marketplace online, entah itu di Alibaba, entah itu di Amazon atau apapun lah itu. Jadi beli spare partnya yang orinya harus online gitu, karena nggak ada di tempat atau daerah kalian. Apalagi daerah-daerah kalian ini bukan kota-kota besar macam Jakarta, Batam, Bandung, itu kan bakal agak sulit lagi untuk ngebenerin HP-nya gitu teman-teman. Nah yang ketiga masih berurusan sama servis HP-nya. Ketika HP-nya bermasalah, biasanya itu nggak diterima di counter-counter yang emang counter-counter umum lah gitu ya. Jadi counter-counter yang spesifik yang emang ngebetulin HP itu. Dan itu kan agak susah ya, apalagi kalau kalian balik lagi ke di daerah-daerah yang bukan kota gede gitu kan. Agak pelosok lah taruh ya gitu. Kalau misalnya di Jakarta masih aman tuh, karena di Jakarta ada beberapa counter yang emang ngebenerin HP-HP non resmi, kayak misalnya Pixel. Itu ada tuh counter khusus di daerah Mangga 2. Di daerah Mangga 2 itu ada salah satu toko langganan Droid Lime ya kalau nggak salah. Itu dia emang tukang servis khusus untuk device Pixel. Pokoknya HP-HP non resmi lah gitu. Nah dia khusus untuk benerin HP-HP kayak gitu. Nah kalau di kota kecil kan repot kalau kayak gitu kan teman-teman. Nah itu ya 3 resiko yang akan kalian hadapin ke depan ketika kalian beli HP X-Inter ya. Nah yang keempat, solusinya kayak gimana sih kalau memang beneran terjadi keblokir email ya. Nggak ada keajaiban yang gue alamin gitu kan, kayak di prank gitu kan, 2 hari diblokir, aktif lagi besoknya gitu kan. Nah kalau emang beneran keblokir ya, yang pertama, yang paling aman dan paling gua rekomendasiin adalah kalian bayar pajak secara manual ke Bea Cukai ya. Entah itu secara online maupun datang langsung ke kantornya ya. Kalaupun online, kalian bisa download aplikasi Bea Cukai di Play Store ada maupun di App Store. Ataupun kalian bisa buka website yang beacukai.go.id.
nanti di situ ada pilihan registrasi email. Nah, kalian bisa daftar di situ ya. Nanti gue cantumin linknya ada di bawah ya teman-teman. Di situ kalian bisa registrasi, isi data diri ya. Setelah itu kalian sebutin device yang kalian punya gitu kan. Nah, nanti untuk pembayarannya, terus totalnya berapa, pajak yang berapa, itu nanti akan dikirim via email harusnya kan gitu teman-teman. Nah, ada lagi cara yang kedua. Cara yang kedua dan umum dilakuin oleh banyak orang adalah pakai jasa unlock email. Nah, itu biasanya ada di forum-forum di komunitas ya. Kayak misalkan di komunitas Xperia, entah itu di Facebook, Discord, Line, itu banyak banget orang yang nawarin jasa unlock email ya. Tapi hati-hati, karena seringkali jasa unlock email ini juga dijadiin bahan untuk penipuan gitu kan. Jadi ceritanya gini, ada salah satu teman gua yang emang temen di grup ya, emailnya blokir. Dia pakai jasa unlock email, tapi dia transfer dulu uangnya gitu. Transfer uangnya, baru emailnya di unlock kayak gitu. Tapi yang terjadi, udah ditransfer, orangnya malah ngilang. WA-nya diblokir, Facebook yang diblokir, itu kan nipu gitu kan. Uang keluar, email tetap nggak keurus gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai jasa unlock email, alangkah baiknya suruh orang itu aktifin dulu email kalian, baru kalian bayar gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan lebih aman gitu kan. Kalian enak gitu kan, emailnya aktif dan dia juga enak gitu kan, dapat duit gitu kan. Tapi ya yang namanya jasa unlock email ini nggak bakal selamanya gitu. Artinya ada waktu-waktu tertentu ya gitu. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan gua rasa nggak mungkin yang pakai jasa unlock email itu seumur hidup gitu. Jadi misal bayar 300.000 seumur hidup kayaknya nggak mungkin ya gitu. Karena kan seiring waktu email yang ada di server Kemenperin kan itu terus diupdate gitu kan. Dan barang-barang lama yang nggak kepake itu bakal dibuang gitu. Ya kayak gitulah circle-nya gitu ya, terus-terusan. Kayak gitu ya. Jadi 2 cara itu yang umum memang dipakai orang ketika emailnya itu keblokir. Dan gua paling rekomendasiin kalian untuk bayar pajak aja gitu kan, biar aman gitu kan teman-teman. Kayak gitu. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya barangnya ex-inter, terus memang nggak ada kardusnya, terus bukan barang beli baru, itu jujur gue belum tahu sih apakah bisa emang kayak gitu diregistrasikan atau memang nggak bisa, itu kurang tahu sih. Karena tadinya handphone ini kalau misalnya masih keblokir, gue mau coba pakai jasa yang resmi, tapi karena aktif lagi jadi ya nggak jadi gitu kan. Ini juga handphone gue yang dapat SMS dari Tri, ini nggak tahu bakal selamanya aktif atau emang sering waktu nanti keblokir juga. Kayaknya sih keblokir juga sih nanti, dan kemungkinan nanti akan gue bayar pajaknya secara manual ya, dan resmi ya. Nanti mungkin gue akan infokan lagi kalau misalkan handphone ini keblokir lagi ya gitu, tentang caranya untuk bayar pajak dan lain-lain. Nanti gue infoin lagi ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja dulu ya pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan ngasih pencerahan ke teman-teman tentang per emailan ya. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share, jangan lupa like, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus berkembang ke depannya. Mungkin cukup sampai di sini konten kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.